Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Indah Febriani dengan NIM 152010048 semester 5 program studi PGMI Unislam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam terdapat 4 aliran. Yang pertama yaitu progresivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga perennialisme, dan yang keempat rekonstruksionalisme. Untuk yang pertama yaitu progresivisme. Secara bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Progresivisme juga dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Progresivisme sering dikaitkan dengan kata progres, yaitu karena kemajuan. Artinya progresivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu tujuan yang akan membawa sebuah perubahan. Progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi persoalan serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Ada 3 tokoh dalam aliran progresivisme. Yang pertama John Dewey, dua William James, dan ketiga Hans Volhier. Dalam konteks pendidikan Indonesia, maka tujuan pendidikan menurut progresivisme ini sangat senada dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran ini beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak berbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Dalam berbicara pendidikan, aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah dan kurang terarah dan tidak menentu serta kurang stabil. Karenanya, pendidikan haruslah di atas pijakan nilai yang dapat mendatangkan kestabilan dan telah teruji oleh waktu, tahan lama, dan nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi. Dan nilai-nilai yang dapat memenuhinya adalah nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga yaitu perennialisme. Aliran ini dianggap sebagai regressive road to culture, yaitu kembali mundur kepada masa lampau. Perennialisme memberikan pemecahan dengan jalan kembali kepada kebudayaan masa lampau, kebudayaan yang dianggap ideal. Karena itu, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses kembalian keadaan manusia sekarang serta kebudayaan ideal yang dimaksud education as cultural regression. Perennialisme memiliki prinsip demikian karena realitas zaman modern memberi alasan objektif memberi kondusi atau pilihan itu. Aliran ini berharap agar manusia dapat memahami ide sebagai suatu asas komprehensif. Filsafat pendidikan perennialisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran secara umum yang harus dimiliki manusia, yaitu yang pertama, kebenaran bersifat universal dan tidak bertanggung pada tempat, waktu, dan orang. 2. Kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Yang ketiga, pendidikan dalam kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Dan yang keempat, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang keempat, rekonstruksivisme. Aliran rekonstruksivisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama yang membangun tata kehidupan kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa zaman modern merupakan zaman yang tatanan sosialnya terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab semua bangsa dan individu. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat dapat diwujudkan melalui pendidikan yang tepat atas nilai yang benar dan norma yang benar, sehingga terbentuk tatanan dunia yang baru yang harmonis dalam pengawasan umat manusia. Adapun corak aktivitas pembelajaran pada aliran rekonstruksivisme adalah sebagai berikut.
Yang pertama, segala sesuatu bercorak otoraksi mesti dihindari, sehingga yang belajar terhindar dari unsur pemaksaan. Yang kedua, guru mesti dapat meyakinkan subjek didiknya akan kemampuannya dalam memecahkan masalah, sehingga masalah yang akan terjadi dalam subjek matters dapat diatasi. Dan yang ketiga, untuk menumbuh kembangkan keinginan belajar subjek didik, seorang guru harus mampu mengenal setiap subjek didiknya secara individu. Dan yang keempat atau terakhir, seorang guru mesti dapat menciptakan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga interaksi guru dengan subjek didik dan semua yang hadir dalam suatu ruangan kelas dapat berkomunikasi dengan baik tanpa ada yang menunjukkan sikap otoriter. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.